Dan itu salah satu yang saya lakukan agar Anies Baswedan itu punya pasangan dan koalisi yang bisa masuk ke dalam kontestasi secara fair karena negara demokrasi. Dapat dikatakan tidak akan ada satu kekuatan lain sekarang ini yang bisa menghambat keterdaftaran dan kepesertaan Mas Anies dan Mas Mohaimin di dalam Pilpres tahun 2024. Mereka sudah mendapatkan jalannya. Tinggal kita nanti berkontestasi secara fair, yang wasit atau hakimnya itu adalah rakyat sendiri. Penentu kebenaran hakim itu kalau ada masalah nanti kan ada Mahkamah Konstitusi dan seterusnya. Ya, menurut hukum kita, baik undang-undang maupun kemudian diperbarui oleh putusan MK, seorang menteri yang menjadi calon presiden atau wakil presiden ikut pemilu itu tidak harus mengundurkan diri. Nah, yang pasti kalau buat saya dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju, gitu Mas Gibran gitu ya. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah, karena lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru 2 tahun 3 tahun kan belum teruji juga. Ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya maksudnya DPR, kan DPR belum ngerti nih pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Kita kan mau mencapai 100 tahun ini mau jadi apa? Kalau coba-coba, ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tata negara harus mengerti konstitusi. Anda bukan hanya untuk berani untuk maju. Kalau cuma berani maju, banyak bisa kita pilih orang berani maju. Tapi yang lengkap dengan track record ini kan butuh waktu pembuktian. Saya pasti pilih Pak Ganjar, Pak Mahfud yang lebih pengalaman. Saya tidak mau anak cucu saya harus nunggu sekian tahun lagi. Kayak pengalaman Jakarta gitu kan, nunggu lagi mundur. Males sudah. Jadi kita nggak usah coba-coba deh. Udah jangan dengerin janji-janji manis orang. Buktikan aja selama ini bagaimana. Pak Mahfud MD digandeng oleh Ganjar Pranowo untuk mendampingi sebagai cawapres. Jadi Pak Mahfud ini sosok yang lengkap. Dan orang juga tahu karakter, integritas, kemampuan akademiknya. Jadi ketika dia berdampingan dengan Ganjar Pranowo, orang kemudian tepuk tangan dan mengatakan ini pasangan ideal. Gue melihat pasangan ini keren banget. Bagi kita yang merindukan negara yang bersih, negara yang bebas korup, hukum yang ditegakkan sebagaimana adanya, kok susah ya cari pasangan yang kayak begini lagi. Ya, yang jelas kita ingin membangun Indonesia dengan lebih cepat, ya. Dan kita ingin apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan hari ini baik kita teruskan. Yang kurang baik kita perbaiki, yang tidak baik kita tinggal. Dan tentu saja ada banyak isu, baik transisi energi, hilirisasi yang mesti kita tuntaskan, dan kemudian ada problem politik pangan yang mesti kita pegang kedaulatannya, tapi di ujung sana ada fakir, miskin, anak terlantar, dan mereka yang harus punya akses lebih banyak untuk dilakukan. Dan pemerintahan yang bersih dengan digitalisasi yang kita lakukan untuk mencegah korupsi menjadi poin-poin penting perhatian kami berdua. Ganjar itu seperti Jokowi, dia striker, pekerja keras, dan punya visi besar. Ganjar harus dipasangkan dengan back dan kiper yang kuat dalam masalah hukum, sehingga gawangnya nanti nggak terus kebobolan seperti di era Jokowi. Jadi bisa dibilang Bu Mega itu nekat banget mencalonkan Profesor Mahfud MD jadi calon wakil presiden di saat namanya sendiri tidak populer. Disinilah saya harus angkat topi buat Bu Mega. Dia nggak mementingkan popularitas dalam mencalonkan Profesor Mahfud MD. Dia lebih mementingkan program ke depan yang lebih kuat untuk negeri ini. Dan coba perhatikan, Ganjar dan Mahfud MD itu bukan dari kalangan orang kaya. Mereka itu orang-orang biasa.
Kalau Bu Mega mau, dia bisa aja pilih calon wakil presiden yang kaya raya, yang mau taruh uang triliunan rupiah supaya bisa berkuasa. Dan saya yakin, pasti banyak banget tokoh-tokoh negeri yang super kaya, yang menjanjikan uang triliunan rupiah untuk biaya kampanye. Kalau Bu Mega mau pilih mereka jadi calon wakil presiden. Bu Mega malah milih Mahfud MD yang hartanya seupil dibandingkan Erick Thohir dan Sandiaga Uno. Tapi Bu Mega milih Mahfud sebagai calon wakil presidennya Ganjar meski dia nggak punya uang dan tidak populer. Nekat kan? Saya pernah dengar orang berkata, Ganjar dan Mahfud itu orang baik. Dan orang baik pilih orang baik. Wow, saya setuju banget. Bahkan ingin menambahkan, orang-orang baik harus mengawal orang baik. Saya pilih orang baik supaya negeri ini akan baik. Bagaimana dengan kalian? Anies Baswedan adalah yang terbaik dan banyak baik-baik sebagai calon pemimpin di negeri ini. Alam semesta memberikan dukungannya kepada kita. Hingga betapa besarnya dan betapa beratnya rintangan itu, insya Allah kita akan mampu melewati itu, saudara semuanya. Kita akan mampu melewati itu, dan insya Allah kita akan membawa kemenangan kepada pasangan kita ini. Pasangan kita, amin. Pasangan kita, amin. Insya Allah. Harus dicek betul, pernah nggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini memecah belah umat. Kalau punya jejak pernah memecah belah umat, jangan dipilih. Kita lihat apakah pemimpin kita, calon pemimpin kita ini ya pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau agama diperalat untuk merebut kekuasaan, jangan dipilih. Sekali lagi, kalau ada calon pemimpin yang punya rekam jejak memperalat agama untuk kepentingan politiknya, jangan dipilih. Kalau kalian pendukung saya, haram hukumnya membawa isu sara. Haram hukumnya. Kita sudah lelah dengan isu itu. Kita menjadi bangsa yang terbelah. Dan untuk mengembalikan susah. Umat Kristen di Indonesia memang minoritas, tapi jangan salah. Umat Kristen akan memegang peran menentukan apakah Anies akan menang dalam Pilpres 2024. Kalau secara perlahan semakin banyak orang Kristen yang berpaling ke Anies, yang akan menang nantinya sangat mungkin Anies. Suara pemilih Kristen di Indonesia adalah sekitar 10% lah. Kalau ekstrimnya semua warga Kristen memilih Ganjar, artinya Ganjar akan mendapat tambahan 10% suara dan Ganjar akan menang. Nah, itulah saya katakan kekompakan suara pemilih Kristen akan menentukan. Begitu suara pemilih Kristen terbelah secara timpang, Anies akan bisa mengalahkan Ganjar. Anies tahu jagoannya itu hanya akan menang kalau bisa memecah suara pemilih Kristen. Sekarang semua bergantung pada umat Kristen. Kekompakan pemilih Kristen akan menentukan apakah pada akhirnya Indonesia akan dipimpin Anies atau Ganjar. Elektabilitasnya Anies merosot ya seiring mulai terkuaknya kontroversi dari kepemimpinan Anies di Jakarta. Gen Z juga tahu kalau Anies adalah sosok yang didukung kelompok intoleran yang membuat Pilgub DKI 2017 menjadi sangat kotor. Politik identitas yang mengarah ke perpecahan seperti yang dikeluarkan pendukungnya Anies, yaitu Kadrun bin Kampret. Kafir lah, laknat lah, PKI lah, ya cuma itu doang kemampuannya. Itulah pendukung Anies. Jangan pernah takut melawan Kadrun yang cuma pengen Indonesia hancur. Siap kawal kasus Ahok, siap penjarakan Ahok. Takbir, takbir, takbir. Siap kawal kasus Ahok. Siap. Siap kawal kasus Ahok. Siap. Betul. Betul. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga. Takbir. Allahu
Tangkap si Ahok! Tangkap si Ahok sekarang juga! Tangkap si Ahok sekarang juga! Lagi! Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Anies, ibunya Arab, bapaknya Arab, kakeknya Arab. Mas Anies nikah dengan keturunan Arab. Menantu Mas Anies, anak Mas Anies nikahnya dengan Arab lagi. Jadi Mas Anies kalau merepresentasikan Indonesia agak kurang keindonesiaannya. Mungkin 3% Indonesia aja yang bisa direpresentasikan oleh Mas Anies. Nasdem mengingatkan rakyat bahwa Anies kurang mewakili Indonesia karena dia Arab. Apakah ini rasis? Menurut saya tidak. Menurut saya justru ini nasionalis. Seperti di Pilkada DKI dulu, mereka juga ingatkan warga DKI bahwa Ahok itu Cina. Lihat, Cinanya Ahok selalu dibawa-bawa. Bahkan sampai terang-terangan ajak ganyang bantai Cina. Jadi sah-sah aja kalau Hasan Nasbi bilang Anies itu kurang mewakili Indonesia karena dia Arab. Lah, mereka juga dulu begitu. Kalau Cina dianggap bukan pribumi, sementara Arab dianggap pribumi, itu baru namanya rasis. Rasis biadab itu. Kalau Cina bukan pribumi, Arab juga bukan. Hasan Nasbi cuma mengingatkan, pilih presiden yang pribumi saja. Saya bilang, Nis, ente nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya. 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang migrasi? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya penuh. Tapi dia tidak lakukan itu. Tahu nggak, sumur resapan yang ngabisin anggaran beratus miliar itu meresap air agar masuk ke dalam bumi sesuai dengan sunatullah. Tetapi ternyata sumur ini tidak meresap air, malah airnya itu menggenang di sumur-sumur itu. Sumur resapan itu sekarang harus disiapin pompa untuk menguras air di sumur resapan. Kalaupun dia harus makan babi sepanjang jadi presiden, mungkin akan dilakukan. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak.
Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernahkah Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan jarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Kalau Anda tanya saya jadi presiden, saya hari ini jadi presiden juga saya tahu apa yang saya mesti kerjakan. Karena saya udah kenyang dari DPRD tingkat 2, dari pengusaha, DPRD tingkat 2, bupati. Bupati itu paling kerja benar, paling ngerti tuh soal daerah seperti apa. Sampai hari ini portofolio saya lengkap sampai ke BUMN. Saya pernah legislatif, pernah eksekutif, tapi nggak usah andai-andai gitu kan. Tapi kalau saya hari ini jadi saya tahu apa yang saya mesti kerjakan. Ya Anda nggak usah khawatir. Kita nggak bisa hindari ada orang memanfaatkan soal SARA untuk kampanye, apalagi untuk menjatuhkan kita yang dikategorikan sebagai minoritas. Tapi bagi saya, ketika kita ada turun ke masyarakat, masyarakat juga bisa membaca, bisa merasakan mana yang tulus, mana yang tidak. Jadi ada guyonan gini dari teman-teman saya, bahwa saya itu bukan cuma double minoritas, tapi triple. Artinya apa? Udah turunan Tionghoa, Kristen, dan katanya terlalu jujur di pemerintahan. Jadi itu gak disukain. Ini triple katanya. Relawan Anies yang mayoritas mengasuh khilafah, seperti kadrun FPI dan HTI, ingin melengsarkan Pak Jokowi. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. PDIP itu perlu pasangan yang dari kalangan Nahdien, kalangan Nahdlatul Ulama sebagai pengemban ideologi moderasi Islam wasatiyah. Dan itu katanya merupakan gabungan gagasan Bung Karno dengan ulama-ulama sejak dulu yang kemudian diteruskan oleh Mega sebagai semacam tradisi perpolitikan di dalam setiap pemilihan pimpinan negara, presiden dan wapres. Nah, itu saja yang dulu saya bicarakan. Pertimbangannya bukan elektoral angka, karena kalau angka survei, saya tidak masuk di dalam perhitungan yang disurvei. Baru saya disurvei mulai masuk secara pelan-pelan ke survei itu, tapi bukan saya yang memasukkan, mulai masuk ketika Mas Ganjar itu ditetapkan pada tanggal 21 April, kemudian ada ide yang tercetus bahwa pasangan dari Mas Ganjar itu harus orang Islam nasionalis, sehingga ada nasionalis religius dan religius nasionalis. Lalu muncul beberapa nama. Siapa nama kalau begitu? Ya dari kalangan NU. Waktu itu kan muncul Mahfud MD, Khofifah, Muhaimin, Nasaruddin Umar, semua. Lalu saya mulai masuk survei di situ. Baru mulai di situ saya masuk survei dan spanduk-spanduk belum ada juga gitu. Saya kira spanduk-spanduk itu baru mulai bermunculan pada pertengahan September ya. Sesudah KTT ASEAN itu ada orang nelpon saya, kok ada spanduk Pak Mahfud di suatu tempat di Jawa Timur, di Bengkulu, di Kalimantan gitu. Saya tidak tahu siapa yang memasang, tapi sudah mulai muncul pada saat itu. Memang sudah agak lama terjadi pertemuan antara teman-teman aktivis teras PDI, tetapi sifatnya saling melempar ide saja. Tidak ada tawaran spesifik baik dari saya maupun PDIP untuk menjadi cawapres.
Cuma dalam pertemuan-pertemuan misalnya dengan Oli Dondo Kambe, dengan Mas Hasto Kristianto, dan misalnya Said Abdullah dan lain-lain, ada Ahmad Basara, kita diskusi tentang bagaimana baiknya ke depan. Tetapi waktu itu belum ada deal saya akan jadi apa gitu. Tapi kira-kira 5 hari sebelum atau 4 hari sebelum deklarasi, secara khusus saya bertemu dengan Mas Hasto Kristianto lagi, diberitahu Pak Mahfud sudah masuk pengerucutan. Memang belum final, masih ada kemungkinan nama-nama lain, tetapi Pak Mahfud sudah ada di urutan agak utama, sehingga sebaiknya Pak Mahfud tidak usah pergi-pergi, mungkin sewaktu-waktu dipanggil sama Ibu. Nah, itu pun belum ada kepastian, tetapi ketika betul-betul saya dipanggil Selasa tanggal 17 sore jam 5 di rumah Bu Mega, itu baru di situ secara eksplisit Bu Mega sendiri yang mengatakan kepada saya. Jadi apakah itu yang dianggap awal bahwa saya jadi, ataukah itu justru akhir dari seluruh pembicaraan lalu berakhir di kesepakatan atau keputusan bahwa saya akan dijadikan calon bakal cawapresnya Mas Ganjar. Ketika saya dipanggil itu oleh Bu Mega, Pak Jokowi sedang di Beijing, sedang di Cina. Selasa sore itu sedang di Cina. Saya juga pulang dari Bu Mega terus ketemu orang-orang yang harus saya temui dalam rangka itu, karena besoknya kan harus langsung deklarasi. Nah, baru sesudah deklarasi itu saya kirim surat resmi ke Presiden. Saya sudah menandatangani kesediaan untuk kontestasi politik dan tahun 2024, dan saya sudah bertekad dan menandatangani persetujuan untuk mencari calon wakil presiden Bapak Ganjar Pranowo. Saya mohon izin dengan demikian untuk menjadi peserta, mendaftarkan sebagai peserta. Nah, surat itu langsung turun hari itu juga. Meskipun presiden tidak ada, kan ada hubungan-hubungan langsung dengan sekretaris kabinet, sekretaris negara, menteri sekretaris negara, langsung menyiapkan karena besoknya harus dibawa ke KPU. Langsung disiapkan sore itu juga, jam 5 sore saya sampaikan surat itu, jam 7 malam kira-kira sudah ada jawaban dari kabinet bahwa menteri sekretaris negara sudah berhubungan dengan Beijing, dengan Pak Jokowi, dan diizinkan saya untuk cuti melakukan pendaftaran ke KPU dan mendapat surat izin untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden mendampingi Mas Ganjar. Itu saja hubungan saya. Sampai sekarang belum ketemu. Menteri itu kan pejabat politik, pengambil dan pengendali kebijakan. Teknisnya kan ada eselon 1. Kalau Menko ada menteri-menteri teknis itu. Oleh sebab itu, hukum kita juga sudah mengantisipasi itu, bahwa seorang menteri yang menjadi calon presiden atau wakil presiden itu tidak harus mundur. Itu hukum kita mengatakan. Ya, menurut hukum kita, baik undang-undang maupun kemudian diperbarui oleh putusan MK, seorang menteri yang menjadi calon presiden atau wakil presiden ikut pemilu itu tidak harus mengundurkan diri, melainkan harus meminta izin kepada presiden dan minta cuti setiap ada tahapan pemilu tertentu. Apa tahapan pemilu itu? Satu, waktu mendaftarkan KPU itu cuti 1 hari. 2, waktu tes kesehatan, kalau itu hari kerja, cuti 1 hari. Kemudian pada masa kampanye selama 75 hari itu, di masa kampanye kita mempunyai hak cuti 1 minggu, itu 1 hari. Selama 10 minggu, 9 sampai 10 minggu itu kita 1 hari cuti untuk kampanye. Di luar itu ya tetap bekerja. Dan itu nampaknya tidak mengganggu, karena menteri itu kan sebenarnya pejabat politik, penentu kebijakan, yang tidak melakukan hal-hal teknis karena ada eselon 1, eselon 2, eselon 3. Tapi begitu aturannya, tidak harus berhenti, tidak harus mundur, tetapi cuti setiap tahapan pemilu yang ditentukan. Dan itu salah satu yang saya lakukan agar
Anies Baswedan itu punya pasangan dan koalisi yang bisa masuk ke dalam kontestasi secara fair karena negara demokrasi, dapat dikatakan tidak akan ada satu kekuatan lain sekarang ini yang bisa menghambat keterdaftaran dan kepesertaan Mas Anies dan Mas Mohaimin di dalam Pilpres tahun 2024. Mereka sudah mendapatkan jalannya. Tinggal kita nanti berkontestasi secara fair, yang wasit atau hakimnya itu adalah rakyat sendiri. Penentu kebenaran hakim itu kalau ada masalah nanti kan ada Mahkamah Konstitusi dan seterusnya. Des pertimbangan PDIP sebenarnya bukan elektoral semata-mata, bukan hasil survei. Karena kalau hasil survei itu kira-kira saya tuh kadang-kala di atas, kadang-kala di bawah, kadang-kala imbang gitu ya, dengan tokoh-tokoh lain yang selalu muncul gitu. Sehingga pertimbangannya bukan hasil survei semata-mata. Tetapi pertimbangan PDIP sejauh eksplisit disampaikan oleh Bu Mega kepada saya itu pertimbangannya lebih kualitatif. Bahwa saya punya pengalaman, bahwa saya punya ciri khas tertentu dalam penegakan hukum, bahwa saya dikatakan berani berbicara secara terang-terangan tentang ketidakberesan pemerintahan meskipun saya ada di dalam pemerintahan, bahwa saya melakukan tindakan, bahwa saya anti korupsi. Nah gitu yang dikatakan oleh Bu Mega kepada saya pada tanggal 17 sore itu, termasuk usul agar memperkuat ikatan kebangsaan sehingga kalau ada perpecahan dan sebagainya supaya segera dilakukan rekonsiliasi, penyatuan kembali. Jadi sangat ideal. Kabinetnya, kata Bu Mega, kabinetnya harus second kabinet ahli. Bukan kabinet transaksional, diserahkan kepada partai politik, kemudian partai politiknya menentukan sendiri. Boleh partai politik mengusulkan, tetapi atau boleh mungkin partai politik koalisi punya wakil, tetapi harus ahli olahraga. Kalau menteri olahraga ya harus ahli olahraga, kalau hukum harus orang ahli hukum gitu. Itu second namanya. Nah, orangnya siapa nanti ya nanti ditentukan oleh presiden dan wakil presiden untuk menilai, tentu saja dengan koalisi parpol ya, karena kabinet ahli itu memang harus dibentuk secara berhati-hati. Nah, kita realistis saja bahwa itu demokrasi. Orang yang secara hukum diberi hak untuk maju ke mekanisme atau kontestasi dalam demokrasi ya kita hormati. Oleh sebab itu ya kita sudah berjalan sekarang dengan harapan sebenarnya Pak Jokowi mendukung, tetapi juga kita sudah menghitung kalau terpaksanya Pak Jokowi juga tidak langsung memberi dukungan gitu ya, kita tetap optimis mengikuti itu dengan hasil yang baik pula, karena kita tahu kita semua sudah menyadari pemilu itu akan dilaksanakan secara demokratis, berkeadaban, dan tentu saja langsung, umum, jurdil gitu ya, luber dan jurdil. Nah itu kan prinsip kita yang sejak zaman reformasi itu betul-betul ditegakkan gitu. Itu tidak boleh dilanggar sebagai komitmen, dan tentu saja ada mekanisme untuk mengantisipasi secara yuridis, dan ada mekanisme untuk menyelesaikan. Dari tindakan represifnya ada, preventifnya ada, agar pemilu kita ini berjalan baik. Saya tidak tahu apakah betul PDIP dan yang lain merespons itu. Seperti saya katakan, putusan MK itu dijatuhkan pada hari Senin. Penunjukan saya dijatuhkan pada hari Selasa. Jadi bisa saja memang itu respon, tapi saya tidak tahu apakah itu respons. Karena seperti saya katakan sebelumnya, sebelum ada putusan MK itu, hubungan saya dengan pimpinan PDIP di luar Bu Mega, dengan Mas Hasto, Mas Said Abdullah, Wali Dodo Kambe berjalan baik dan sering sekali. Sehingga kalau dikatakan respon terhadap vonis juga tidak terlalu benar. Tetapi memang saya juga sering bertemu Bu Mega, tetapi tidak pernah sebelum tanggal 17 tidak pernah bicara spesifik menunjuk cawapres. Cuma saya sering bergurau kalau ketemu, Bu, kok banyak orang lain menghadap Ibu, saya kok enggak pernah dipanggil Ibu. Ya bergurau aja Bu Mega. Kalau saya enggak manggil Pak Mahfud berarti keadaannya baik-baik saja, ditunggu saja. Cuma gitu aja kalau saya bergurau ketemu di istana, di mana gitu. Berarti tidak ada apa-apa. Kalau kamu enggak saya panggil ya
berarti semuanya berjalan normal. Kamu tinggal jalan, gitu. Tunggu nanti suatu saat mungkin kalau ada perlu saya panggil. Gitu aja. Tapi dipanggil betul itu tanggal 17 dan saya diberitahu oleh Bu Mega. Tapi saya gembira bahwa menurut survei Litbang Kompas tanggal 11 Oktober ini, untuk pasangan calon wakil presiden, saya justru kuat di seluruh Indonesia dengan angka 52%. Untuk seluruh Indonesia, bukan Jawa Timur saja, di luar Jawa dan seterusnya, saya 52%, yang lain masih agak jauh di bawah itu. Itu survei Kompas yang terakhir yang dirilis minggu yang lalu. Mudah-mudahan ini akan terus meningkat untuk saya. Dan untuk itu saya dengan senang hati mengemban tugas itu untuk membawa suara kaum Nahdliyin yang mengemban nasionalisme religius atau religius nasionalis dengan prinsip atau wawasan Islam wasatiyah. Islam wasatiyah itu Islam kosmopolit, Islam yang terbuka terhadap perbedaan tetapi tidak mengorbankan prinsip-prinsip keimanan sendiri, dan mau bekerja sama dengan pihak-pihak yang berbeda untuk mencapai kemajuan bersama dalam konsep kalimatun sawa. Kalimatun sawa itu visi yang bisa disamakan, keadilan, penegakan hukum, kejujuran, pemimpin yang bersih. Itu kalimatun sawanya dengan golongan apa saja ketemu. Islam, Hindu, Kristen pasti ingin pemerintah adil, ingin lingkungan yang bersih, ingin demokrasi, ingin pemilu yang jujur. Gitu kalimatun sawanya. Nah, yang tidak bisa dipertemukan itu urusan peribadatannya, dikembalikan kepada cara ibadah masing-masing. Itulah yang diemban, yang selalu dipahami oleh kaum Nahdliyin untuk berislam, dan itu yang menjadi pedoman pemerintah. Semakin dekat Pilpres, relawan Anies semakin beringas dan Anies semakin galau. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas mengusung khilafah seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengasong khilafah itu. Kalau melihat perkembangan koalisi politik, yang paling agresif memperluas basis kerjasama yang sudah konkret adalah koalisi Ganjar. Sejak Ganjar diumumkan oleh PDIP, sudah resmi koalisi Ganjar ini didukung oleh 3 partai, yaitu P3, Hanura, dan juga Perindo. Nasdem pun semakin pusing melihat Anies, karena elektabilitas Anies semakin jatuh, dan banyak kader-kader Nasdem terjerat kasus korupsi, seperti belakangan kasus korupsi BTS. Kasus korupsi 8 triliun yang dilakukan oleh kader terbaik Nasdem, yaitu Johnny G. Plate, ini sangat menghantam Partai Nasdem, Menteri dari Kementerian Pertanian, di mana ini juga adalah dari Partai Nasdem. Apalagi belakangan ada 120.000 kader dari Partai Nasdem pindah ke Partai Perindo. Semenjak Nasdem mengusung Anies, banyak sekali petaka yang diterima oleh Nasdem. Apakah ini merupakan karma dari Ahok? Silahkan komentar di kolom komentar. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi, dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi.
karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasong khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan